Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu metode pemahaman hadis, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil manhaj al-balaghi sebagai peso analisa dalam memahami hadis. Kemarin kita telah membahas tentang aspek penting dalam memahami hadis, yaitu salah satu dari 5 aspek pembicara, isi pembicaraan, lawan bicara, konteks, serta tujuan. Kita telah berbicara tentang pembicara. Dalam hal ini adalah Nabi Agung Muhammad SAW sebagai sang panutan. Bagaimana kita memahami Nabi Agung Muhammad SAW sebagai sang panutan? Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang poin konteks. Bahwasanya dalam memahami sebuah teks hadis tidak bisa diabaikan, konteks itu mempunyai peran yang sangat penting. Sebagian hadis ada yang dengan mudah kita pahami secara tekstual, kemudian bisa kita amalkan sesuai dengan tekstual hadis tersebut. Ada sebagian hadis yang kita dalam memahaminya tidak boleh melupakan kontekstual. Hal konteks ini menjadi penting dalam memahami hadis, lebih-lebih di dalam mengamalkan hadis. Ada juga hadis yang bisa dipahami dengan dua pendekatan. Pendekatan tekstual maupun kontekstual, dua-duanya kemungkinan benarnya sama. Dalam pendekatan kontekstual ini sebenarnya banyak sekali pembahasan-pembahasan yang harus dikaji. Karena itu, pembahasan kontekstual tidak bisa selesai pada pertemuan malam hari ini saja. Melainkan beberapa malam yang akan datang kita akan membahas dan mengulas tentang kontekstual tersebut. Pada pertemuan malam hari ini, kita akan mengambil tema geografi dalam hadis. Maksudnya apa? Yaitu bahwa konteks geografi ketika hadis tersebut disabdakan itu sangat penting peranannya dalam memahami sebuah hadis, lebih-lebih dalam mengamalkan sebuah hadis. Contoh kita ambil bahwa letak geografi sangat berpengaruh dalam pemahaman hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Ayyub al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbalil qiblata wala yuballiha dhahrahu wala yuwalliha dhahrahu syarriqu au gharribu." Ketika seorang kalian hendak buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadaplah ke timur atau ke barat.
Dalam riwayat lain, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu wa gharribu. Maka janganlah kamu menghadap ke kiblat atau membelakanginya, melainkan menghadaplah ke timur atau ke barat. Dalam hadis ini tidak disebutkan letak tempat ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut. Namun, dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, aku naik ke atas rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Di sana aku melihat Rasulullah SAW buang hajat dengan membelakangi kiblat menghadap ke Syam. Hadis di atas memberikan petunjuk bahwa Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya itu setelah beliau berada di Madinah. Hal ini berdasarkan indikasi dari perkataan Abdullah bin Umar, rumahnya Hafsah. Hafsah adalah Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW, saudara perempuannya Abdullah bin Umar. Beliau baru menikah dengan Hafsah setelah beliau melakukan hijrah dan menetap di Madinah. Karenanya dapat ditetapkan bahwa tempat kejadian ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis di atas adalah Madinah. Sementara letak geografis Madinah dari Makkah adalah arah utara. Oleh karena itu, hadis di atas tidak dapat diterapkan dan diamalkan secara tekstual sebab tidak sesuai dengan letak tempat ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut. Maka hadis tersebut tidak boleh diamalkan secara harfiah. Misalnya di Indonesia, letak Indonesia dari Makkah adalah arah timur. Apabila kita mengamalkan hadis syarriqu wa gharribu, menghadaplah ke timur atau ke barat saat buang hajat, secara tekstual, maka pengertiannya adalah menghadap kiblat atau membelakanginya. Karena makna menghadap ke timur adalah menghadaplah ke arah timur, sedangkan makna mengarahlah ke barat adalah menghadaplah ke barat. Semuanya tidak sejalan dengan kalimat yang pertama dari hadis itu, yaitu maka janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakanginya. Maka mana hadis di atas ketika kita hendak mempraktekannya dalam konteks Indonesia adalah menghadaplah ke utara atau ke selatan. Artinya menghadaplah ke arah utara atau menghadap ke arah selatan. Sehingga orang yang buang hajat tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Inilah makna kalimat yang pertama dari hadis ini. Ini merupakan contoh dari pemahaman kontekstual yang harus dilakukan oleh seseorang di dalam memahami hadis. Faktor geografi yang lain adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis ini menurut Imam Tirmidzi termasuk hadis yang hasan sahih. Kita lihat, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis ini diriwayatkan secara sahih dari Umar bin Khattab dengan status mauquf. Hadis ini menjadi penjelas bagi kalimat Satral Masjidil Haram dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini berlaku bagi orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, Ainul Ka'bah, karena jarak yang berjauhan atau sesuatu yang menghalangi antara posisinya dengan bangunan Ka'bah. Adapun orang yang dapat melihat bangunan Ka'bah, maka para ulama sepakat bahwa mereka harus menghadap bangunan Ka'bah. Hal ini berdasarkan hadis hadhil qiblatu. Ini adalah kiblat. Ini. Adapun hadis ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, arah antara timur dan barat adalah kiblah, maka tidak dapat diketahui maksudnya kecuali oleh orang yang mengetahui letak tempat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya. Menurut pendapat yang masyhur, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah dan menetap di Madinah. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, hadis ma bainal masyriq wal maghrib qiblah harus dipahami oleh penduduk Madinah. Atau dengan kata lain, berlaku bagi penduduk yang berada di wilayah utara Ka'bah. Jika ternyata demikian, maka yang dimaksud dengan arah antara timur dan barat adalah arah selatan. Jadi, makna hadis itu adalah arah selatan merupakan kiblat sholat bagi penduduk yang berada di wilayah utara Ka'bah. Tentu tidak diragukan bahwa hadis ini tidak boleh diamalkan secara tekstual bagi penduduk yang berada di wilayah timur Ka'bah. Jika hadis tersebut diamalkan secara harfiah, maka kesimpulannya tidak tepat. Sebab arah antara timur dan barat bagi penduduk di wilayah timur Ka'bah adalah arah selatan, yaitu mengarah pada kutub selatan. Ini menyalahi ayat Syatrul Masjidil Haram. Karenanya, penduduk yang berada di arah timur Ka'bah tidak boleh mengamalkan lafaz hadis ini secara tekstual, melainkan harus mengamalkan maknanya secara kontekstual, yaitu arah antara utara dan selatan adalah kiblat. Maka kiblatnya adalah arah barat. Jika tidak demikian, maka kesimpulannya tidak tepat. Begitu juga penduduk yang berada di wilayah barat Ka'bah, seperti daerah Mesir, Sudan, Maroko, dan lain-lain, mereka harus mengamalkan kontekstual hadis ini, yaitu arah antara selatan dan utara adalah kiblat. Artinya arah timur merupakan kiblat mereka. Begitu pula penduduk yang berada di wilayah selatan Ka'bah, maka kiblat mereka arah utara. Ini pemahaman secara kontekstual di dalam arah kiblat, arah kiblat. Kalau kita pahami secara tekstual, maka kita akan salah dalam pemahaman. Contoh lain, bahwa kita harus memahami secara kontekstual dalam hal ini faktor geografi, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik, yang dengan tema atau pengalihan hujan, dikatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah qahatal mataru fad'u Allah ayyasqiyana fada'a famutirna fama kidna an nasila ila manazilina fama zilna numtaru ilal jum'ah al-muqbilah. Qala faqama dhalika ar-rajul aw ghayruh faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yasrifahu 'anna faqala Rasulullah sallallahu Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Qala falaqad ra'aitu as-sahaba yataqatta'u yaminan wa shimalan yumtarun wa la yumtarul ahlul Madinah.
Artinya, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan khutbah Jum'ah, tiba-tiba seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kemarau telah lama melanda. Berdoalah kepada Allah agar kiranya dapat menurunkan hujan pada kita." Maka beliau pun berdoa, lalu kami diguyur hujan. Kami hampir tidak dapat tiba di rumah karena hujan terus mengguyur kami hingga hari Jum'ah berikutnya. Jadi seminggu full hujan. Rawi berkata, lalu laki-laki tadi atau orang lain berdiri kemudian berkata di Jum'ah berikutnya, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kiranya memindahkan hujan itu dari kami." Rasulullah kemudian berdoa, "Ya Allah, turunkanlah di sekitar wilayah kami, bukan di wilayah kami. Allahumma hawalaina la alaina." Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar wilayah kami, bukan di wilayah kami. Rawi menuturkan, maka sungguh aku melihat awan berpencar ke arah kanan dan kiri hingga mereka dituruni hujan, sementara penduduk Madinah tidak terkena hujan. Lihat, mahalus syahid yang jadi garis bawah adalah doa Rasulullah, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, ini doa ketika turun hujan berminggu-minggu, mungkin berhari-hari sampai banjir bandang. Rasulullah berdoanya, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar wilayah kami, bukan di wilayah kami. Nah, ini harus dipahami secara kontekstual juga. Yang mana hadis ini terjadi di Madinah. Ketika di sekitar Madinah yang hujan, di Madinah tidak hujan, maka banjir yang dari sekitar Madinah tidak masuk ke Madinah. Jadi Madinah tetap aman. Beda halnya ketika di Indonesia, orang Jakarta dilanda hujan terus-menerus dan dilanda banjir bandang. Kemudian kita berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar wilayah kami, bukan di wilayah kami. Maka di sekitar wilayah Jakarta itu berarti Depok, Bogor, dan sekitarnya. Jika Depok, Bogor hujan lebat, walaupun Jakarta tidak hujan, tentunya banjirnya yang dari Depok maupun Bogor akan tumpah juga di Jakarta. Karena itu tidak bisa kita menggunakan doa ini tanpa kita memahami konteks hadis yang ada di dalam konteks hadis ketika Rasulullah SAW menggunakan doa ini. Terus baiknya bagaimana? Ya baiknya berdoa kalau untuk di Jakarta, yaitu Allahumma alal bahri. Allahumma, ya Allah, turunkanlah hujan di lautan. Jangan di wilayah kami dan juga jangan di wilayah sekitar kami. Allahumma alal bahri la alaina wala hawalaina. Nah, seharusnya redaksinya kita ganti sesuai konteks di mana kita berada. Ini adalah 3 contoh hadis yang harus dipahami secara kontekstual. Dalam hal ini, faktor geografi
sangat berpengaruh di dalam memahami hadis secara kontekstual. Ketika hadis ini kita pahami secara tekstual, maka pemahamannya kurang tepat. Bagaimana hadis pertama, syarriku wa gharribu. Ketika kita buang hajat itu menghadap ke barat atau ke timur, itu malah menyalahi. Atau hadis yang kedua tadi, yaitu hadis menghadap kiblat. Ketika kita ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Ini arah selatan, ini berarti kiblat. Kalau kita menghadap kiblat ke arah selatan, maka ya salah. Terus hadis yang ketiga tadi, Allahumma hawalaina la alaina. Konteksnya ini di Madinah atau di daerah yang seperti Madinah. Ketika kita gunakan doa ini di Jakarta, maka akan menimbulkan kekeliruan dalam berdoa. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.